Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, di video kita sebelumnya kita gagal JP ya kan. Aduh, apalagi ya kan, di build aku ini aku lihat kebanyakan aku kalah satu ya kan, Ces. Oke, kita review bentar ya. Oke, buildku yang pertama di Valencia melawan Celta Vigo. Di sini aku mengambil di over 2/4, skornya itu cuma 2-0 ya, Ces. Kita kalah setengah. Di Red Bull Salzburg melawan Austria, di sini aku ngambil dengan under 4/4, skornya itu 1-1 ya, kita berhasil menang. Di Genoa melawan Bologna, aduh sayang kali di sini kan, Ces, kita gagal ya kan. Aturannya di sini sebenarnya bisa menang Genoa ya kan, tapi keberuntungan tidak berpihak kepada kita, Ces ya. Jadi kita gagal di sini, Ces, kalah dengan skor 0-1. Oke, di Legia Warszawa melawan Cracovia Krakow. Di sini aku mengambil dengan over 2,5, skornya itu 3-0 ya. Kita menang, kita kalah satu saja di Genoa ya kan, Ces. Build pertama kita. Oke, di build kedua kita di Atalanta melawan Fiorentina. Di sini aku mengambil dengan Atalanta per 2, sayang sekali kita gagal. Berarti Atalanta tidak masuk ke Europa League ya, atau Europe League ya kan. Oke, yang kedua di Fiorentina melawan Juventus, sesuai dengan prediksi untukku, ini bakal dimenangkan oleh Fiorentina, Ces ya. Ternyata aku main di over undernya, Ces, kita gagal ya kan. Oke, di ketiga di Lens melawan Monaco ya, sesuai dengan prediksi untukku. Di sini kalian ambil over, ternyata di sini skornya 2-2 ya, kita berhasil menang ya. Ini hasil build kedua aku, Ces ya, kita kalah 2 nih ya kan. Oke, di build ketigaku ya, di Angers melawan Montpellier, di sini aku mengambil dengan under 3, skornya itu 2-0 ya, kita berhasil menang. Di Marseille melawan Salzburg, di sini aku ambil dengan Marseille under 1, skornya itu 1-0 ya, kita berhasil seri di sini, Ces ya. Oke, di Reims melawan Rennes, di sini aku ambil dengan Reims under 3, skornya itu 2-3, Ces, kita kalah ya. Di Lille melawan Rennes, di sini aku mengambil dengan Lille over 2/3/4, skornya itu 2-2 ya, kita gagal. Kita menang di sini ya, Ces. Oke, di kelima ya, di Leipzig melawan Freiburg, di sini German Cup udah final ya kan. Skornya itu 1-1, Ces. Aku mengambil di over 2/4, skornya itu 1-1 ya, kita kalah setengah ya. Tapi misalnya pun kalah setengah, misalnya Reims menang, Ces ya, kita masih profit ya kan. Oke, kita kalah satu lagi ya. Oke, di buildku selanjutnya ya, Shimizu Pulse melawan Nagoya. Di sini aku mengambil dengan Shimizu Pulse tahan 1/4, skornya itu 1-2 ya. Kita gagal ya. Di Kreze Osaka melawan Gamba Osaka, di sini aku ambil dengan Pulse setengah, skornya itu 3-1 ya. Kita di sini menang ya kan. Di FC Tokyo melawan Kashiwa Reysol, di sini aku ambil dengan tahan 1/4, skornya itu 0-0 ya. Kita berhasil menang setengah ya. Di Urawa Diamond melawan Kashiwa Ansos, di sini aku ambil dengan Urawa dilek-lekan, skornya itu 1-1, Ces ya, kita seri. Sayang sekali kita kalah di Shimizu lagi, Ces ya. Aduh, asik kalah satu aja kita nih kan. Oke, kali ini kita gaskan si bandut, Ces ya, karena ini laga-laga end of a session ya kan, atau berakhirnya session-session di liga-liga Eropa ya, Ces. Jadi di sini aku akan memprediksikan 4 tim nih, Ces ya. Masuk kita yang pertama, di sini ada Arsenal melawan Everton. Di sini Bandar memberikan pura 1,5, 1/4, sedang 1/3/4 nih ya, Ces. Sedangkan di over undernya, di sini ada over under 3, ada over under 2/3/4, dan ada over under 3/4 nih, Ces ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Ces, untuk di statistiknya sendiri, di sini ada 3 pemain Arsenal yang tidak dimainkan, sedangkan di Everton ada 4 orang pemain yang tidak dimainkan, dan satu lagi masih dipertanyakan ya. Di pertandingan head to mereka, dalam 5 laga terakhir Arsenal, dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan nih, Ces ya. Sedangkan di Everton, dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 1 lagi kekalahan ya. Oke, di pertandingan head to mereka di sini lebih diungguli Everton ya, Ces, dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 lagi seri nih ya. Oke, di klasemen mereka. Di sini Arsenal ada di peringkat 5, sedangkan Everton ada di peringkat 16 nih, Ces ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke, Ces, untuk di oddsnya kali ini aku lihat ya, bila kita menahan di sini kita lebih diungguli di Everton nih, Ces. Tapi aku di sini untuk di handicapnya aku skip dulu ya. Nanti aku tampilkan di video ya kan, Ces. Tapi aku main di over undernya dulu. Aku di sini ambil di over di 2/3/4, Ces. Karena apa?
Karena di over 2/3/4 dan 3 dia sudah mendapatkan outmus ya. Kemungkinan besar di sini Cis ya. Untuk mendapatkan total goal 3 kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis ya. Apalagi di sini out 3-nya paling atas ya kan Cis. Biasanya kalau out 3 paling atas terus diungguli dengan odds-nya ya, itu biasanya bisa terjadi over Cis ya. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Brighton of Albion melawan West Ham. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, puran lek-lekan dan puran setengah ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2/3/4, ada over under 2,5 dan ada over under 3 nih Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada satu pemain Brighton yang tidak dimainkan dan satu lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di West Ham dia berhasil mendapatkan 2 kali. Sedangkan di West Ham ada 2 pemain yang tidak dimainkan dan satu lagi masih dipertanyakan nih Cis ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Brighton dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan satu lagi kekalahan ya. Sedangkan di West Ham dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan satu lagi seri nih Cis ya. Di pertandingan head to head mereka di sini dalam 5 laga terakhir mereka seri semua ya Cis. Saling adu kuat mereka ya di 5 laga terakhir pertemuan head to head mereka. Oke, di klasemen mereka di sini West Ham ada di peringkat 7 sedangkan Brighton di sini ada di peringkat 10 Cis ya. Oke, kembali kita ke odds-nya. Oke Cis, untuk di odds-nya sendiri di sini Brighton ngepurnya cukup gede kan. Ada puran di setengahnya Cis ya. Siapa yang tidak tertarik untuk menahan di West Ham ya kan Cis. Padahal West Ham ini lebih diungguli di klasemennya ya. Sedangkan Brighton itu di bawah klasemen West Ham Cis. Tapi aku cukup curiga juga ya kan. Di sini aku lihat malah si Brighton yang ngepur Cis ya. Jadi kalian harus berhati-hati di sini, Cis. Kalau menurut aku di sini untuk di odds-nya ya, memang ini odds jebakan ya kan, Cis. Nanti di sini ada puran 3/4-nya, Cis ya. Kalian bakal dibuat LH, Cis ya. Jadi untuk laga kali ini, Cis ya, aku lebih mengambil di Brighton of Albion di leg-legan saja, ya. Sedangkan di over under-nya, Cis, aku lebih milih di over nih kan, karena over 2,5 dan 2/3/4 ini mendapatkan hampir mendapatkan outmus ya, kemungkinan besar di sini ya. Untuk mendapatkan total goal 3 kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis ya. Tapi kita lihat dulu kan Cis, biasanya kalau over undernya 2,5 di atas dan ditambah 3/4 di sini ya, kemungkinan besar ini bakal terjadi over ya kan Cis. Tapi kalau over under 2,5-nya di bawah sini dan 2/3/4-nya masih bertahan, itu kemungkinan bisa terjadi under Cis ya. Jadi untuk di over undernya besok aku kasih tahu ya di tampilan videoku. Oke Cis, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Chelsea melawan Watford. Di sini Bandar memberikan puran 2 dan puran 2/4 ya. Sedangkan di over undernya di sini ada over under 3/4 dan ada over under 3 nih ya kan. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Chelsea yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Watford dia di sini ada 3 pemain yang tidak dimainkan dan 7 lagi masih dipertanyakan nih Cis ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Chelsea dia berhasil mendapatkan 2 kali seri, 2 kali kekalahan dan 1 lagi kemenangan ya. Sedangkan di Watford dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih Cis ya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli Chelsea Cis ya, dengan 5 kali kemenangan beruntun nih dan selalu over ya kan. Oke, di klasemen mereka di sini Chelsea ada di peringkat 3 sedangkan Watford ada di peringkat 19 nih Cis. Sudah dipastikan di sini ya, pihak Watford itu sudah masuk zona degradasi nih Cis ya. Jadi tidak ada ibaratnya bisa masuk ke Liga Inggris lagi. Dia pasti masuk ke Liga Championship Cis. Dia sudah dipastikan di zona degradasi nih Cis ya. Oke, kembali kita ke odds-nya. Oke Cis, untuk di odds-nya kali ini aku lihat ya, Chelsea masih berani ngepur Watford, purannya cukup besar ya kan. Jadi untuk di laga kali ini Cis ya, aku lebih memilih untuk mengambil di Chelsea karena ini pertandingan terakhir mereka untuk berpeluang menang ya kan. Jadi aku lebih memilih untuk mengambil di Chelsea ya, karena di sini main di kandang Chelsea juga ya kan. Nggak mungkin dia imbang atau kalah di match terakhir ya kan Cis. Jadi di sini aku lebih mengambil di Chelsea puran 2 ya. Sedangkan di over under ya aku lebih milih di under nih Cis. Karena apa? Karena di sini ya, kalian lihat aja sini. Di sini odds-nya odds jebakan ya. Kenapa dikasih odds jebakan? Karena orang berpikiran ini bakal over kan, apalagi di pertandingan head to head mereka selalu terjadi over ya kan Cis. Siapa yang tidak tertarik untuk mengambil over lagi ya kan. Jadi untuk laga malam ini
Jadi untuk laga Chelsea melawan Watford, di sini aku mengambil di under saja Cis ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan total gol 3 itu kayaknya cukup sulit di match kali ini Cis ya. Oke, masuk kita yang keempat nih ya. Masuk kita keempat. Di sini ada Crystal Palace melawan Manchester United. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, puran setengah, dan puran leg-legan nih Cis ya. Sedangkan di over undernya di sini ada over under 23/4, ada over under 3, dan ada over under 2,5 nih Cis ya. Oke, kita lihat sedikit statistik. Oke, guys, untuk di odds-nya kali ini ya, di sini ada 2 pemain Crystal Palace yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan nih. Sedangkan di Manchester United di sini ada 2 pemain yang tidak dimainkan dan 4 lagi masih dipertanyakan ya di pertandingan head-to-head mereka. Dalam 5 laga terakhir Crystal Palace dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 lagi kekalahan ya. Sedangkan di Manchester United dia berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 lagi seri ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini bisa dibilang imbang ya Cis, dengan 2 kali dimenangkan oleh Manchester United, 2 kali dimenangkan oleh Crystal Palace, dan 1 laginya seri ya. Oke, di klasemen ya. Di sini Manchester United ada di peringkat 6, sedangkan Crystal Palace ada di peringkat 13 nih Cis ya. Oke, kembali kita ke odds-nya. Oke Cis, untuk di odds-nya kali ini aku lebih memilih untuk mengambil di Manchester United Cis. Karena apa? Kalian bisa membuat single bet-nya juga di sini kan. Aku kasih kalian satu alasan ya. Mengapa mengambil di Manchester United? Bila Manchester United kalah di match kali ini ya, atau seri, terus si West Ham-nya menang ya kan, kemungkinan besar di sini Cis, dia main di konferensi Europa League ya kan. Jadi dia harus bertahan supaya bisa masuk ke Europa League di musim depan ya kan Cis. Menurut aku sih untuk selisih 1 gol kayaknya cukup bisa di match kali ini Cis. Apalagi di sini siapa yang tidak tertarik mengambil di Crystal Palace tahan setengah ya kan. Kalian pasti dibuat prank di sini Cis ya. Aku pikir di sini bakal selisih 1 gol karena di sini bakal tambahan ya, di handicap ini bakal tambahan di pur 3/4-nya Cis ya. Bila kalian mengambil di pur 3/4-nya ya, kalian bakal dibuat LH Cis ya. Jadi untuk laga kali ini atau malam kali ini ya, aku lebih memilih untuk mengambil di Manchester United ya, pur 1/4 nih Cis ya. Sedangkan di over under nih Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di over nih. Karena apa? Karena di sini Cis ya, Crystal Palace tuh nggak mungkin dia tidak menciptakan gol di kandangnya sendiri kan. Kemungkinan besar ini selisih 1 gol dengan skor 1-2 nih Cis ya, dimenangkan oleh Manchester United Cis ya. Jadi untuk di over undernya Cis ya, apalagi di sini oddsnya lebih diungguli dengan odds over ya, kali ini aku lebih milih untuk mengambil di over 2,5 saja Cis ya. Oke Cis, sekian dulu prediksiku. Kalau tak makan prediksi sendiri ya, kalau cocok kau rasa kau gas ya kan, kalau nggak cocok kau rasa nggak usah kau gas. Prediksi ini gratis ya Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku, nanti aku sertakan di kolom komentar Cis ya. Oke, sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya biar dapat video terbaru dariku. Oke Cis, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye.